Halo semuanya, Stepian dari channel Teknoza ID. Kalau kita dengar nama Huawei, biasanya kita langsung mudengnya ke smartphone, tablet, atau mungkin juga modem router. Nggak banyak orang yang ngeh dan tahu kalau Huawei ternyata juga punya laptop. Kayak laptop yang akan kita bahas kali ini. Ini adalah Huawei MateBook D15 versi tahun 2021 yang merupakan penyegaran dari MateBook D14 seri sebelumnya. Saat ini laptop ini dalam masa first launching dan dijual dengan harga promo 12 jutaan, plus masih gratis juga Huawei MatePad T8 dan juga backpack. Ada juga promo bank cashback untuk beberapa bank yang telah bekerja sama. So, semenarik apa laptop terbaru dari Huawei ini? Pertama-tama kita bahas tampilan fisiknya dulu, karena sebenarnya market dari laptop ini adalah kalangan profesional atau bisa juga mahasiswa. Makanya laptop ini secara visual desainnya kelihatan sleek dan juga premium. Nggak akan malu-maluin kalau dipakai buat meeting, presentasi, ataupun sekedar nongkrong-nongkrong di cafe. Materialnya terbuat dari stainless steel alloy yang cukup solid di semua cangkangnya, kecuali untuk frame layar bagian dalam yang masih pakai plastik polikarbonat. Meskipun dimensi laptop ini terbilang cukup besar, tapi Huawei berhasil kasih frame body yang ketebalannya nggak sampai 2 cm. Cukup tipis untuk dikategorikan sebagai ultrabook. Meskipun tipis, tapi karena seluruh bodinya terbuat dari metal, makanya nggak ada kesan ringkih sama sekali saat proses buka tutup laptopnya. Di sisi kiri ada port charger USB Type-C, USB 3.0, dan port HDMI. Untuk di sisi kanannya ada dua port USB 2.0 dan juga jack audio 3,5 mm. Secara keseluruhan, bobot dari MateBook D15 ini kurang dari 2 kg atau lebih tepatnya 1,62 kg aja. Buat kerja atau belajar di rumah nggak ada masalah, dan kalau mau dibawa-bawa buat yang masih harus mobile juga nggak ngerepotin sama sekali. Untuk keyboardnya nggak punya numeric pad, jadi lumayan nyisain ruang di area kiri dan kanannya. Untuk touchpadnya lumayan lebar, posisinya nggak center karena agak sedikit ke kanan, dan udah juga support multitouch dan juga gesture. Karakter tombol keypadnya terbilang cukup nyaman, meskipun saya pribadi lebih suka keypad yang agak tebal supaya terasa lebih clicky. Sementara keypad di MateBook ini agak sedikit lebih ceper posisinya. Sayangnya MateBook D15 ini nggak punya backlit, jadi visibilitas ketika cahaya minim pastinya jadi kurang ideal. Dua hal unik yang ada di laptop ini adalah posisi kamera webcam dengan sistem pop-up yang ada di antara tombol F6 dan F7. Kita tinggal pencet aja untuk keluar masuk sistem kameranya. Sistem kayak gini tentu aja lebih bikin privasi kita lebih terjaga. Yang kedua adalah fingerprint scanner yang menyatu dengan tombol power yang ngingetin kita sama sistem side mounted fingerprint scanner di smartphone Android. Proses booting atau unlockingnya juga terasa lebih cepat dan juga lebih mudah. Huawei MateBook D15 ini punya dimensi layar lega 15,6 inci dengan resolusi di Full HD 1080p. Screen to body ratio-nya mencapai 87% dan untuk kualitas visualnya sendiri terbilang cukup aja karena warnanya agak sempit, efek dari nilai color akurasi yang terbilang kecil. Terutama kalau membuat dipakai urusan editing visual. Tapi kalau kalian user berkebutuhan casual, menurut saya ini udah lebih dari cukup kalau sekedar buat nonton video. Laptop ini selain ukurannya lega dan bezelnya tipis, keluaran dual speakernya juga cukup keras dengan clarity yang juga lumayan oke buat bikin nambah betah nonton video berlama-lama. Untuk spesifikasinya sendiri, Huawei MateBook D15 2021 ini pakai chipset Intel Core i5 10210U dengan 4 core 8 thread.
GPU-nya onboard Intel UHD 620 dan yang menarik di sini ada di kapasitas memorinya. RAM-nya 16 GB DDR4 dual channel dan storage-nya 512 GB dengan jenis SSD PCIe. Huawei di sini cukup perhatian dengan kasih RAM 2 kali lipat dari yang biasanya 8 GB di pasaran Core i5 saat ini. Cukup ngebantu karena emang RAM-nya sendiri nggak bisa ditambah lagi. Sementara untuk ekspansi storage-nya, laptop ini disediain slot untuk SATA 2,5 inci kalau dirasa masih kurang. Cuma sayangnya kabel soket SATA-nya nggak disertakan di pembelian alias mungkin aja dijual secara terpisah. Dan terakhir untuk menjaga performanya, Huawei udah kasih cooling fan yang bernama Huawei Shark-Fin 2.0 yang suaranya cukup silent. Nah, sekedar ngingetin lagi kalau laptop ini bukan laptop yang ngejar performa tinggi apalagi gaming centric. Paduan Intel Core i5 10210U dengan VGA Intel UHD 620 plus RAM yang juga besar mendapatkan skor Cinebench 20 di 1521 untuk multicore dan 419 untuk single core-nya. MacBook D15 2021 ini kalau terpaksa juga masih bisa dipakai untuk editing ringan misalnya Filmora. Cuma balik lagi punya limitasi di CPU, VGA dan juga akurasi layar. Jadi selama nggak dipakai yang terlalu berat, laptop ini masih bisa dipakai. Hal serupa juga untuk urusan gaming. Bukan berarti nggak bisa main game sama sekali ya. Selama bukan game dengan grafis berat, MacBook D15 2021 ini masih nyaman digunakan. Misalnya untuk main League of Legends di settingan grafis medium masih bisa jalan 70-an FPS atau 120 FPS di settingan low grafis. Gameplaynya masih cukup enak dan nggak ada masalah sama sekali. Dan karena Huawei punya ekosistem lain, misalnya smartphone dan juga tablet, jadi kalau kalian punya smartphone atau tablet Huawei yang ber-NFC, misalnya kayak Huawei Nova 5T yang saya pakai ini, kita bisa koneksikan langsung smartphone kita ke laptop secara seamless lewat fitur Huawei Share. Jadi smartphone kita bisa full dikontrol penuh lewat laptop. Untuk kebutuhan transfer data misalnya foto, video, dan dokumen bisa dilakukan secara seamless dan juga wireless. Termasuk untuk urusan sinkronisasi dan migrasi data bolak-balik smartphone ke laptop dan juga laptop ke smartphone. Termasuk juga aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone kita yang kita juga bisa jalanin di laptop ini misalnya gaming. Terakhir, baterai laptop ini berkapasitas 42 Wh yang bisa dipakai selama 5-6 jam dalam sekali charge. Enaknya lagi untuk chargernya kita dikasih charger 65 Watt dengan jenis USB-C to USB-C yang bisa juga dipakai untuk charging smartphone kita. Huawei mengklaim bisa mengisi baterai 50% hanya dalam waktu 30 menit aja. Oke, itu dia tadi review dari Huawei MateBook D15 2021. Saya sendiri udah nyobain laptop ini untuk berbagai aktivitas harian saya, mulai dari produktivitas sampai ke hiburan. Sekali lagi, kalau kalian bukan gamers dan membutuhkan laptop dengan desain premium, tipis dan nyaman digunakan, maka MateBook D15 2021 ini bisa kalian pertimbangkan. Apalagi selama periode promo, Huawei banyak banget kasih promo-promo yang ternyata cukup menarik. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Stay tune terus di channel ini untuk video-video berikutnya. Saya Stepian dan Teknoza ID pamit.